Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Agustus minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Instagram, dan juga Facebook, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena gue sendiri tidak pernah memiliki jasa investasi atau titip-titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan ditransfer karena kalian itu bisa tertipu ya, karena mereka adalah penipu. Nah teman-teman, berbicara tentang IHSG ya, IHSG kemarin kembali lagi ke level 6.100 lebih teman-teman ya, dan itu tandanya potensi atau tekanan buy-nya itu masih sangat bagus. Dan banyak juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi teman-teman ya. Dan juga gue akan bahas juga tentang emiten yang lagi heboh, yaitu adalah Buka. Jadi gue akan bahas sedikit. Dan juga gue akan bahas tentang stock split BCA juga teman-teman ya, karena beberapa dari kalian ada yang request ya. Dan tidak lupa juga gue akan bahas apapun saham yang sudah kalian request kemarin ya di kolom komentar. Gue akan bahas juga. Tapi seperti biasa teman-teman, gue akan bahasnya itu di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Dan seperti biasa sekarang yang kalian lihat depan ini adalah charting tools gue yang namanya Trading View. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga cryptocurrency secara teknikal. Kenapa gue pakai ini? Karena ini lengkap sekali toolsnya. Jadi kalau misalnya kalian mau coba dan belum punya charting tools, kalian bisa coba nih di id.tradingview.com. Kalian bisa daftar gratis. Dan kalau misalnya kalian mau mencoba fitur-fitur yang lebih dari yang gratisnya, yaitu misalnya kayak indikator lebih banyak, kemudian kalian bisa menggunakan fitur financialnya, ya seperti yang sebentar nanti saya tunjukin ya fiturnya seperti apa di selama pembahasan juga nanti. Dan juga ada fitur-fitur seperti filtering juga ya, itu kalian tinggal daftar aja yang pro ya. Kalian tinggal klik aja tuh link di bawah ini ya. Terus kemudian kalian bisa daftar yang pro, itu cuma $15 yang paling murahnya, dan itu sudah cukup menurut gue, dan itu sangat worth it untuk kalian trading. Oke. Nah di depan kalian ini adalah chart dari indeks harga saham gabungan atau IHSG teman-teman ya. Dan seperti yang kita tahu kemarin ditutupnya tuh di level 6.139 teman-teman IHSG ya. Dan ini kabar baik, kenapa? Karena dia masih, tekanan bullishnya masih ada ke atas dan masih bisa bertahan di jalur bullishnya teman-teman ya. Dan ini kemungkinan besar kalau misalnya dia bisa close nanti di minggu depan atau di hari Senin, dia bisa close di level tetap di 6.180. Dia bisa close di situ, kemungkinan besar nanti 6.286-nya juga harus dikejar. Target masih sama, 6.286 ini harus dikejar dan dia harus bikin higher high di situ, dan juga target terakhirnya di 6.475 juga. Secara roadmap masih sama ya teman-teman, masih tidak ada yang terlalu berubah jauh. Dia punya channel bearishnya sudah di break ke atas dan ini siap ke atas, dan ini yang kalau misalnya kalian lihat dia mau bikin semacam head and shoulder kecil. Ternyata di right shouldernya belum kebentuk teman-teman. Jadi nanti kita bisa lihat, walaupun nanti hari Senin bisa ada kemungkinan dia masih bisa sideways lagi sekitar kurang lebih 1 mingguan ke depan ya. Jadi minggu depan mungkin range sidewaysnya itu masih di level 6.000 sampai di level 6.150. Tetapi kalau misalnya nanti hari Senin dia bisa close di atas 6.160-an, jadi di 6.170 dan di atasnya, itu kemungkinan besar minggu ini bisa langsung kena di high-nya dia, minor high-nya di 6.265, dan bahkan dia bisa kena di 6.290-an ya. Itu jadi roadmap-nya seperti itu teman-teman untuk indeks kita IHSG. Kemudian sebelum saya masuk ke saham-saham yang bisa direferensikan teman-teman ya, saya mau bahas dulu saham yang kemarin saya bilang. Yang pertama ada Breeze teman-teman ya. Ini Breeze kita kena cut loss ya, kena cut loss, tapi sekali lagi bersyukur ya cut loss teman-teman ya. Saya cut loss di sekitar 7%, tapi dia masih ke drawdown sekali sampai ke bawah nih ya. Kalau kita nggak cut loss ya, trennya ini masih bisa berubah ke bawah sih teman-teman ya. Jadi kalau mau ambil Breeze, jadi base-nya itu di level 2.200 next-nya ya. So kalau misalnya kalian nanti mau ambil Breeze di 2.200, di 2.120 sampai 2.200 itu adalah level terbaik. Oke. Nah berikutnya ada bank teman-teman ya. Saham bank ini kita masih floating profit ya. Kemarin kita sempat floatingnya lumayan maknyus teman-teman ya, di level 10%-an ya.
Dan saya sudah BEP teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti dia besok hari Senin tuh dia kena di level entry saya, yang mana itu di level 3.550-an, itu saya sudah akan keluar ya teman-teman. Dan di atas sini kemarin saya sudah ambil 30% doang ya, saya masih diemin di 70%, masih ada di sini. Tapi kalau misalnya dia kena BP, saya keluar. Kenapa alasannya saya keluar? Karena di sini jadi double top teman-teman ya. Saya nggak mau berurusan dengan double top seperti ini. Ini ada top pertama, ini top kedua, dan dia ada double top, dan juga dia koreksi ke bawah, dan ini jadi false break ya, yang mana false break ini bisa kenceng kalau dia balik lagi ke entry saya, bisa kencang ke bawah teman-teman ya. Mungkin dia kejar naiknya di 3.130. Jadi saya akan mikir-mikir lagi nanti di level tersebut. Oke, itu untuk saham Sibang seperti itu. Dan saham yang untuk direferensikan teman-teman ya, pertama itu sebelum saya masuk ke situ juga ya teman-teman, saya mau bahas dulu satu saham nih yang lagi hits ya. Ya kita tahu teman-teman ya, kemarin tuh ada saham yang baru IPO dan itu viral teman-teman ya, yaitu adalah saham Bukalapak. Oke. Nah banyak juga yang nanya nih ke saya, gimana bang ke depannya saham Bukalapak, gimana bagus untuk dibeli atau enggak segala macam ya. Banyak yang nyangkut ya teman-teman ya, ini ironis ya, banyak yang nyangkut ya. Kenapa nyangkut ya? Sebenarnya orang yang nyangkut itu adalah orang yang menurut saya teman-temannya terlalu high ekspektasi, terlalu tinggi lah ya, terlalu tinggi ya. Kalau misalnya kalian bisa dapat harga Bukalapak di IPO, itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Kenapa? Karena harga IPO Bukalapak menurut saya, ini sekali lagi menurut saya, itu harga yang sangat murah teman-teman ya. Dilihat dari produknya dia ya, maksudnya produk itu secara company teman-teman ya, Bukalapak itu adalah e-commerce yang lumayan ya, yang lumayan besar ya di Indonesia, walaupun dia tidak yang terbesar tetapi dia lumayan besar. Dan juga termasuk startup yang besar juga teman-teman ya. Itu harus perlu diingat. Banyak yang bilang Bukalapak itu laporan keuangannya jelek segala macam bla 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 segala macam ya. Itu menurut saya tidak mempengaruhi Bukalapak sebagai perusahaan yang bagus menurut saya gitu loh. Kenapa? Karena yang namanya startup ya, even yang major startup seperti Tokopedia yang sebentar lagi itu akan IPO juga ya, Gojek, Tokopedia ya, kemudian Shopee dan lain-lain. Gak ada laporan keuangannya yang sudah bagus tuh, nggak ada teman-teman. Startup itu memang konsepnya susah teman-teman ya, untuk yang kalau misalnya dilihat langsung tuh terus kemudian dia LK-nya langsung bagus tuh nggak seperti itu ya. Kalau misalnya saya nggak akan jelasin maksudnya seperti apa untuk masalah laporan keuangan kalau misalnya, karena waktunya pasti akan panjang ya. Tapi kalian bisa baca si referensi ya, kenapa startup itu laporan keuangannya selalu jelek ya, dan itu ada alasan di belakang itu gitu loh. Jadi kalian bisa riset sendiri ya. Di sini saya kasih pancingannya doang. Intinya Bukalapak itu perusahaan bagus pada dasarnya seperti itu. Dan apakah kalau misalnya di harga kemarin kalau ada yang nyangkut di harga 1.300 ya, 1.300 1.320, apakah itu sesuatu yang wajar? Wajar teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat ya, saham IPO itu nggak bisa kalian gamblang semata-mata. Pertama, kalau mentang-mentang perusahaannya bagus misalnya, terus ada market juga hype gitu ya, terus kalian langsung ikut-ikutan aja semua gitu tanpa memperhatikan yang lainnya gitu. Nah itu salah ya. Kalau saham-saham IPO itu banyak hal yang diperhatikan. Yang pertama, company, teman-teman ya, itu udah pasti ya. Laporan keuangan saya tidak terlalu detail. Kenapa? Karena yang dilihat dari laporan keuangan itu ya, kalau mau IPO udah pasti sebelum IPO-nya itu udah di dressing dulu. Itu sudah pasti teman-teman ya. Nggak mungkin kalau misalnya laporan keuangan itu nggak di dressing. Maksudnya dressingnya itu bukannya secara ilegal teman-teman ya. Maksudnya dari segi perusahaannya itu pasti dia tuh ngakalin gimana caranya supaya company-nya itu di dalam 1 tahun ke depan jadi itu lebih bagus gitu loh. Jadi persiapannya itu mungkin 1 tahun ke belakang ya. Seperti misalnya kalau misalnya Tokopedia misalnya ya, dia mengurangi cashback-cashbackan tuh ya. Itu kan jadi kan mengurangi cost segala macam, tapi itu sudah dilakukan jauh sebelum bukannya mau deket-deket baru dilakukan, enggak gitu. Dia udah melakukan itu dulu-dulu ya. Nah, dari company kalian bisa lihat siapa foundernya, terus kemudian deretan dia punya boardnya itu siapa saja ya. Kemudian kalian lihat manajemennya bagaimana, itu yang paling penting dari internalnya ya. Dan kemudian visi misi perusahaan, walaupun kesannya klise tapi itu cukup penting menurut saya. Dan juga kalian lihat produknya dia, bisnis modelnya seperti apa, terus dia generate money-nya seperti apa. Ya itu nanti kalian bisa lihat dari situ. Itu dari segi company-nya. Yang kedua teman-teman ya, dari segi eksternalnya itu kalian bisa lihat pertama dari underwriter teman-teman ya. Underwriter itu siapa? Karena itu penting juga ya. Karena setiap underwriter itu punya history kalau misalnya kalian perhatikan ya. Nah kalian lihat nih underwriternya si Bukalapak ini siapa.
Saya nggak bakal sebutin juga teman-teman, saya pengen kalian cari sendiri ya ini siapa, dan kalian lihat ya underwriternya itu behaviornya seperti apa pada saat dia IPO-in saham-saham orang. Itu yang menurut saya paling penting, dua itu ya. Nah kemudian kalau misalnya kalian lihat sudah kedua itu, pada saat dia sudah publish di market, kalian lihat buyernya siapa, maksudnya pengepulnya atau bandarnya itu siapa. Kalian perhatikan ya, yang beli Bukalapak itu paling banyak siapa, apakah dia broker institusi ya, apakah dia bukan broker maksudnya, apakah dia institusi, maksudnya dia tuh adalah orang yang yang aset manajemen segala macam gitu-gitu ya, private equity ya segala macam, ataukah dia broker yang memiliki reputasi yang bandar seperti itu. Jadi dia retail tapi dia retailnya gede gitu ya. Jadi kalian mungkin itu cuma 1-2 orang ya. Saya maksudnya yang punya uangnya itu 1-2 orang tapi dia menggunakan satu broker itu sehingga broker itu kelihatannya seperti bandar gitu loh. Ya kalian bisa cek sendiri aja pemainnya siapa, ataukah dia asing ya. Kalau asing itu biasanya sih udah pasti kemungkinan besar institusi atau ada sih retail yang siluman gitu ya, masuk ke institusi pakai bendera institusi tapi dia sebenarnya lokal dan itu bandar ya, itu bisa. Cuman ya itu kalau mau diruntutin kayak gitu itu nggak bakal bisa kelihatan teman-teman ya, susah ya, kalau di Indonesia tuh susah seperti itu dilihatnya, nggak bakal bisa kita seperti retail ini nggak bakal bisa ngelihat seperti itu. Jadi intinya kalian tinggal lihat aja itu ada yang masuk tuh aset manajemen atau bukan, atau institusi atau bukan, kalian cek dulu ya. Kemudian kalau misalnya tiga-tiga sudah dicek ya, nah itu kalian lihat apakah baru kalian mikir harga beli berapa nih yang udah gua nggak boleh masuk gitu loh ya. Kalau misalnya kalian memperhatikan itu semua, saya rasa teman-teman, saya rasa kalian tidak akan beli di 100.300 itu loh ya. Kenapa? Karena saya melihat secara sepintas saja sudah jelas teman-teman ya. Saya melihat secara sepintas saja udah jelas 1.300 itu kemungkinan akan diguyur ya. Bukan berarti 1.300 dia bakal dihajar sampai bawah sekali, enggak. Bukalapak ini sekali lagi ini adalah saham yang bagus, kemungkinan besar dia masih bisa up lebih 1.300-nya. Cuman kan teman-teman ini yang beli di Bukalapak ini kebanyakan kan mungkin ya pemula ya, kemudian ada generasi kolonial gitu ya, generasi saham-saham trader saham yang baru-baru di zaman corona misalnya gitu ya. Nanti kaget ya teman-temannya di 1.300 terus dia kebanting ke sekarang di 955. Ini minus berapa nih udah nih gitu ya. Dan itu akibatnya yang saya lihat ya lucu-lucu di sosial media ya. Masa di reviewnya Bukalapak di App Store atau di Play Store di bintang 1 terus diocehin gara-gara sahamnya ARB terus sih. Ya ampun, itu childish banget gak sih seperti itu ya? Jangan lah ya. Karena apa? Karena itu bukannya Bukalapaknya yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi banyak yang mempengaruhi. So kalian next time-nya kalau untuk Bukalapak ya intinya ini perusahaan bagus, dan apakah ini akan dibawa turun terus? Sekarang saya kasih tahu kalian secara teknikalnya teman-teman ya. Kalau secara fundamental kalian bisa cek sendiri laporannya segala macam ya. Terus laporan sih ya apa ya, kalau untuk si Bukalapak ini sekarang intinya dia sudah punya duit triliunan ya teman-teman, puluhan triliun malahan ya, fresh money nih ya dari di IPO kemarin ya. Itu kalian pikir aja ya, kalau misalnya kalian punya uang ya puluhan triliun ya, itu apakah ini madesu perusahaannya gitu aja ya. Kalau saya sih bilang nggak bakal madesu lah kalau udah punya 20T ya, karena puluhan triliun itu kalian bisa apa ya, bisa melakukan ekspansi apa saja ya. Kalian mau bikin ekspansi apa lah di Bukalapak nanti ya, itu bakal bisa banget ya. Mungkin Bukalapak mau bikin fintech sendiri juga nanti pasti bisa ya, kalau misalnya kalian perhatikan ya. Kan sekarang kan fintech itu lagi booming ya, bank-bank digital lagi booming ya, lagi digerus orang, dicari orang terus ya, dibeliin terus sahamnya. Walaupun saya nggak ngerti kenapa gitu ya. Dan ya mungkin Bukalapak dengan duit puluhan triliun dia bisa bikin fintech baru gitu. Jadi Bukalapak ini nanti ke depannya siapa tahu bisa jadi mother company yang bawahnya itu banyak sektor justru malahan. Enggak ada yang tahu. Dengan duit puluhan triliun tuh bisa terjadi semua. Oke, jadi secara cap ya Bukalapak ini kalau dengan fresh money seperti itu banyaklah saham-saham yang menurut saya harganya value-nya tuh masih di atas si Bukalapak ya. Jadi kalian jangan khawatir, tinggal cari kapan belinya. Nah sekarang kalau misal dari entry-nya teman-teman ya, saya kasih tahu secara teknikal. Ini sekali lagi pendapat saya teman-teman ya, pendapat saya sekali lagi, jangan ini bukannya rekomendasi atau apa ya. Jadi ini cuma view saya aja. Jadi kalian compare aja dengan view kalian tuh seperti apa ya. Ini bebas ya. Jadi ini YouTube ini platform bebas, kalian tinggal komen aja di bawah kalau nggak setuju silahkan.
Pertama saya nggak akan bahas dari dailynya, karena kalau dari dilihat dari dailynya ya cuma baru berapa candle ya, kan ini IPO ya. Kalian saya bisa turun ke 30 menit mungkin. 30 menit juga buat saya ini masih kedikitan teman-teman ya. Jadi kalian bisa turun ke 15 menit mungkin ya. Nah 15 menit udah lumayan ya. Sekarang gini, apa yang bisa dilihat dari ini ya, chartnya cuma segini, apa yang bisa dilihat ya. Yang pertama nih, yang di kotak merah teman-teman ya. Ini sudah lain kali ya. Ini buat nextnya aja. Kalau misalnya kalian beli saham IPO ya, terus dia bikin higher high, terus next candle dia bentuk candle seperti ini. Ini harap hati-hati. Kenapa? Ini candle seperti ini adalah candle profit taking sekali lagi ya. Ciri-cirinya adalah candlenya punya high punya shadow yang besar di atas gitu. Ini untuk yang ini satu kali langsung dihajar ke bawah. Biasanya tuh banyak juga. Ada yang bisa banyak juga shadow-shadownya di atas. Dia masih di sini-sini aja tapi shadow atasnya masih tebal gitu ya. Nah itu udah candle profit taking biasanya ya. Kemudian dia turun ya teman-temannya turun. Dia break low-nya di sini. Ya ini low pertama yang krusial tuh di 1180-an lah. Itu krusial sekali ya. 1180 di break, ya itu kemungkinan besar down. Ya itu seperti yang terjadi sekarang, down. Kemudian dia ARB di sini teman-teman ya, terus ARB lagi 2 kali ya, dan kemudian hari Jumat dia masih ada nyawanya teman-teman ya, nggak ARB ya. Nah ini ada hal yang penting ya. Pertama dari volumenya ya, ini saya mau bahas tentang volume dulu ya. Volumenya ini ada yang menarik teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatikan walaupun dia turun ya di tanggal 12 Agustus teman-teman ya, itu ada volume yang sangat-sangat besar teman-teman ya di sini ya. Volumenya ekstrim, menurut saya cukup ekstrim dibandingkan dengan volume yang lain. Nah itu harus diperhatikan ya. Jadi volume ini harus kita tandain, oke, dengan candle yang seperti ini kita tandain, oke, seperti ini. Nah dia harganya bergerak di range itu saja ya, range-nya itu masih di sini-sini aja. So menurut saya teman-teman ya, menurut saya ini kan volumenya kan besar, dan ini volume buy teman-teman ya, volume pembelian yang besar ya. Menurut saya kalau misalnya dia masih bisa bertahan di atas ini ya, itu beli aja nggak apa-apa. Jadi ini harga sekarang ini 955 ya. Itu merupakan harga yang bagus untuk nge-buy teman-teman ya sekarang. Tetapi dengan catatan apa? Kalau misalnya dia turun sampai di bawah 930 teman-teman, itu buang ya. Kenapa? Karena volume buy di sini sudah habis ya, sudah kalah nih dia punya powernya teman-teman, dan dia akan menuju ke bawah, mungkin bisa bikin lower low lagi dari 910 gitu. Jadi buang dulu ya, karena jangan berspekulasi untuk saham-saham IPO gini yang belum ada track record harganya yang panjang. Jadi kita belum tahu level support resistance-nya di mana. Ya kalau misalnya kalian mau menggunakan harmonic support teman-teman ya, kalian bisa. Kalian tinggal tarik aja dari sini ke sini ya. Nah, terus kalau misalnya kalian ukur penurunannya ya, mungkin bisa berhenti di 875 pertama dan sampai 830. Ini adalah target penurunan kalau dia sampai close di bawah 930 loh ya, teman-teman. Ini diperhatikan lagi. Oke? Seperti itu. Itu untuk Bukalapak kayak begitu. Jadi yang menarik adalah ini ada satu candle yang memiliki volume besar ya. Ini ya biasanya sih di false break ke atas ya. Jadi kalau dia masih bertahan di sini, ada kemungkinan dia masih false break ke atas dan dia bergerak ke atas, langsung lari ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau beli Bukalapak di harga 950 sampai 970 deh, itu masih bagus teman-teman ya. Untuk kumpulin lah barang di situ nggak apa-apa. Nanti Senin dia andai kata lari ke atas nih, bisa break di atas 990 atau bertahan di 1000-an ke atas lah. Wah, itu kalian sudah tenang tuh kalau yang sudah punya barang di 950 dan 970. Saya pribadi punya barang, saya punya di 970 ya. Saya punya barang di situ 970 teman-teman ya. Dan apakah saya belinya itu pas IPO? Enggak, saya nggak beli pas IPO. Saya belinya pas baru kemarin hari Jumat di 970 saya belinya teman-teman ya. Jadi ya seperti itu ya, Bukalapak menurut saya sih begitu ya, prospeknya ke depan masih bagus ya. Dan ada logik lagi yang kalian harus pahamin ya, kenapa Bukalapak itu IPO-nya cepat sekali di prosesnya ya teman-teman. Kalau dilihat-lihat ya, mungkin ini strategi ya, ini hanya sekali lagi ini hanya pikiran orang bodoh aja. Saya kan bukan siapa-siapa teman-teman, saya pikiran logik orang bodoh ya. Saya mikirnya gini, bentar lagi Goto itu akan public offering juga teman-teman ya, dan si Bukalapak ini juga public offering. Nggak mungkin public offeringnya si Bukalapak itu mau dekat-dekat sama si Goto ya, atau disamain malah ya, nggak mungkin ya. Kenapa? Karena pasti uangnya lari ke Goto semua. Kenapa bisa seperti itu? Karena secara brand teman-teman ya, secara brand kalian tuh saya kasih pilihan aja deh ya. Kalau kalian bisa dikasih pilihan untuk memiliki suatu perusahaan, kalian mau memiliki Bukalapak atau mau memiliki Gojek dan Tokopedia? Itu aja pertanyaan yang sangat simpel sekali ya teman-teman ya.
Jadi secara brand power ya Goto itu pasti di atasnya si Bukalapak ya. Makanya kenapa hal ini terjadi? Mungkin teman-temannya ini mungkin aja underwriter-nya menyadari hal itu ya, mungkin timnya Bukalapak juga menyadari hal itu. Jadi dia mainnya itu cepat sekali teman-teman ya. Mainnya tuh fast ya, fast moving nih ya. Jadi dia bisa dapat fresh money ya, mungkin kalau misalnya seperti itu ya udah diambil aja gitu ya. Dan sekali lagi ini bukannya Bukalapak ini bukan saham yang jelek, sekali lagi saya bilang seperti itu. Oke. Nah, itu untuk Bukalapak kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada apa sih omongan yang menurut kalian agak melenceng dan agak kesannya tuh agak berlebihan ya, tapi ini memang menurut saya sih ya, ini menurut saya doang. Kalau misalnya kalian nggak setuju ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian hal kedua yang mau saya bahas itu adalah tentang BCA teman-teman ya. Nah, ini adalah BCA ini juga saham yang pertama, ini BCA ini adalah saham yang bisa kalian beli nanti ya di hari Senin ya. Ini saya masukin ke rekomendasi. Jadi rekomendasi bukan rekomendasi deh, referensi ya teman-teman ya. Referensi saham mingguan saya untuk episode ini adalah BCA. Kenapa? Karena dia sudah break trendline bearish-nya juga. Ya, ini ada channel bearish-nya ya, dia sudah break ke atas dan harganya sudah mau ke atas gitu ya. Dan ini kalau misalnya dia mau lari, dia bisa kincer dulu yang pertama, target yang pertama tuh 33.100. Ini adalah ibaratnya halangan atau rintangan yang pertama. Yang kedua, targetnya dia bisa sampai ke level yang 35.250. Ini menjadi target saya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli di sini itu bisa banget ya. Cukup stop lossnya di bawah candle yang di sebelah sini, yaitu adalah stop loss saya ya. Dan kemudian targetnya bisa sampai di atas ini. Risk reward ratio 1:1,84, yaitu merupakan risk ratio yang cukup bagus untuk ditradingkan. Untuk BCA seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ya, untuk BCA ini sendiri saya mau bahas lagi lebih lanjut lagi. Banyak yang nanya juga soalnya ya tentang stock split ya teman-teman ya. Stock split 1:5-nya BCA tuh gimana nanti bulan September teman-teman katanya ya. Stock split ya, menurut saya stock split itu secara value-nya dia tidak mengalami perubahan sebenarnya menurut saya ya. Tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena stock split itu cuma banyakin lembar sahamnya aja gitu ya. Banyakin lembar sahamnya aja terus nurunin lembar sahamnya diperbanyak terus harganya diturunin gitu loh ya. Tujuannya stock split kalian harus tahu ya. Kenapa orang emiten tuh mau melakukan stock split? Yang pertama pasti mau ngejagain likuiditas. Itu udah pasti ya. Jadi logikanya kalau misalnya stock split itu dilakukan harga saham lebih murah ya, orang-orang itu bisa yang marketnya tuh jadi lebih besar. Jadi orang-orang tuh yang bisa beli saham itu jadi lebih luas ya. Yang tadinya orang-orang yang beli saham BCA ini hanya orang menengah ke atas, yang bisa beli satu lotnya itu berapa nih, 32.000 kali 100 itu berapa tuh? 3 juta ya. Satu lotnya 3 juta lebih. Jadi kalau di stock split bagi 5 kali teman-teman ya, dibagi 5 aja ini. Ya ini kan jadi 6 ribuan ya jadinya ya. Kalau dibagi 5 jadi 6 ribuan kan benar ya. Kurang lebih 6 ribuan. Jadi satu lembar saham satu lot itu 600 ribu. Jadi orang-orang yang menengah ke bawah ya di dalam sirkulasi saham ini teman-teman ya, itu bisa beli ya. Menengah ke bawah ini bukan berarti orang yang susah segala macam gitu, enggak teman-teman ya. Jadi maksudnya retail yang mempunyai modal kecil lah, maksud saya seperti itu ya. Itu bisa ikut-ikutan jadi beli. Jadi segmennya itu makin rame. Ya itu tujuannya stock split menurut saya seperti itu. Itu yang dilakukan oleh emiten-emiten yang sudah memiliki harga yang ketinggian. Ya, banyak saham-saham yang melakukan stock split, contohnya Unilever ya. Unilever itu udah berapa kali ya stock split ya. Saya nggak tahu ya. Dan kemudian ya BCA ya, kemudian BRI itu stock split juga pernah ya. Dan ya apakah pertanyaannya sekarang million dollar questionnya itu adalah apakah setelah stock split BCA akan turun atau enggak gitu. Kalau misalnya ditanya seperti itu jangan dihubungin sama stock split karena menurut saya itu nggak ada hubungannya ya. Kalau misalnya kalian lihat kalian bisa ada yang bilang katanya bandingin banyak saham yang habis di stock split harganya turun semua segala macam. Ya itu mah memang bukannya gara-gara stock splitnya sih menurut saya ya. Jangan dibandingin head apple to apple seperti itu ya. Apalagi ada yang bilang stock splitnya tuh digabung dilihat data-data historis stock splitnya tuh di tahun 2020 gitu. Ya itu udah lain tempat ya menurut saya. Kenapa? Karena 2020 itu kan lagi zaman-zamannya corona lagi gila-gilanya tuh ya. Indeks juga lagi turun-turunnya. Ya ada aja sih, maksud saya gimana ya, kalau stock split itu ada aja saham yang bisa turun, ada aja saham yang bisa naik ya. Jadi stock split itu nggak ada hubungannya menurut saya. Itu random banget ya kalau misalnya dihubungin stock split sama saham naik ya.
Tapi kalian lihat dari value-nya aja, sebenarnya lihat dari value-nya ya. Kalau misalnya skenario-nya seperti ini akan terjadi, ini kalau dia digerek terus ke atas sampai dia stock split ya, kemungkinan pas stock split dia akan turun gitu. Itu simpel itu aja teman-teman. Saya sih mikirnya nggak mau pusing-pusing ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ya BCA ini ditarik nih, dikerek ke atas ya, ini karena ini kan sudah seperti ini ya BCA nih. Nah oke, sudah seperti ini nih. Ini kan sudah di break ke atas. Let's say teman-teman ya, nanti BCA itu dikerek ke atas sampai benar-benar sampai ke level 35.000 ya, 35.000 sampai kalau enggak ke high-nya di 36 ribuan lah. Kalau dia dikerek sampai situ ya, sebelum dia stock split ya, sampai dia bulan September nanti atau Oktober kan ya, dia harganya baru dipublish Oktober kalau nggak salah. Nah, sampai di Oktober dia bergerak sampai ke level 35.000 sampai 36.000. Mungkin aja nanti dia kena double top di sini, di dia punya high-nya, terus kemudian dia turun, dihajar ya, seperti itu. Mungkin aja seperti itu. Tapi balik lagi ke value-nya. Sekarang saya ajak kalian ngeliat value secara fundamental teman-teman ya. Di sini saya bikin nah ini fundamentalnya. Oke, nah ini kalian bisa cek ya, ini Bukalapak, saya ganti ke BCA teman-teman. Nah ini fundamental dari BCA teman-teman ya. Kalau ini saya menggunakan TradingView juga sama ya. Pertama dari net income ya, kita lihat ya. Dari net income-nya teman-teman ya. Ini dari quarter, kalau kita head to head quarternya teman-teman ya. Ini memang ada kenaikan ya, dari 2020 dia 5.600, 2021 quarter 2-nya 7.400. Signifikan naiknya, luar biasa sekali ya, dan dia di 2021 awal ini bertahan di 7.000 ya, dan bahkan dari Q1 ke Q2-nya naiknya juga lumayan signifikan nih ya. Hampir 10% ya. Ini enggak 10%, 700, 400, ini 50%, 5% lah ya. Naiknya hampir 5% teman-teman dari Q1 ke Q2. Ini sesuatu yang luar biasa untuk BCA ya, dari net income-nya loh ya. EBITDA-nya nggak ada tentu saja karena banking. Nah, kemudian ada total asetnya. Total asetnya juga secara aset dia naik nih BCA nih, luar biasa sekali ya. Jadi secara keuangannya BCA atau secara LK-nya ya, dari equity-nya juga naik ya, terus nggak ada yang masalah nih. Terus total liabilities-nya juga naik ya, di area juga turun ya. Debt equity ratio juga turun, nggak ada masalah ya. PBV-nya ya dia angka sekarang 4,24. Jadi menurut saya secara laporan keuangannya si BCA ini tidak ada masalah ya. Kalau kalian mau bahas secara emitennya si BCA ini tidak ada masalah. Tidak ada yang apa ya, yang bisa mendukung dia itu kalau habis stock split dia turun sebenarnya. Nah, yang bisa dia bikin turun itu adalah dari range rata-rata PBV aja menurut saya. Ya, ini sekali lagi menurut saya. Kalau misalnya kalian perhatikan range PBV-nya BCA itu selama berapa nih? Selama dari tahun, kita tarik dari tahun 2010 ya, 2010 deh ya. 2010 kita tarik ya, dari 2010. Ini high-nya teman-teman ya, high-nya kalau misalnya kalian perhatikan di sini. Ya, ini high PBV-nya nih, 5,48. Oke. Itu yang diincamkan ya, 5,48 sampai bawahnya itu paling low-nya dari 2010 itu di angka ini ya. Nih, saya kasih angkanya di sini. Ya, dan kemudian dari angka ini kita dapat pergerakan rata-ratanya di mana? Average-nya saya ambil di tengahnya aja ya. Rata-ratanya di sekitar 4,36. Oke, 4,5, nah sekitar sini lah, 4,5 lah ya, 4,5 ya dia rata-rata PBV-nya. Saya ambil average-nya secara hitungan bodoh sekali lagi ya, teman-teman, saya bukan siapa-siapa juga ya. Jadi mohon maaf kalau hitungannya kesannya kok kayak begini ya. Ya memang cara saya sih simple ya, saya nggak mau ambil pusing banyak-banyak, tapi yang penting efektif gitu aja. Nah, range PBV dari BCA kita lihat dari 3,3 low-nya, kemudian high-nya 5,48. Itu PBV-nya. Jadi nah sekarang nih BCA ini sudah mulai PBV sudah mulai naik nih, sekarang di level 4,2 kan ya. Jadi udah mau kena average-nya di 4,5-an ya. Nah, kalau misalnya nanti sampai hari H-nya dia stock split, ternyata PBV-nya sudah di atas 5 ya, atau 5 ke atas ya, 5 atau 5 ke atas. Itu kemungkinan bisa bisa dibanting dulu. Kenapa? Karena dia mau nurunin dulu PBV-nya ya, karena PBV kan selalu bergerak ya teman-teman ya. Kalau kalian tinggal pandai-pandai aja membaca PBV gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan kemarin di Maret 2020 nih PBV-nya masih 3,4. Itu kalau misalnya kalian pintar ya kalian beli ya gitu loh. Kenapa? Karena range PBV dari sebelum-sebelumnya juga begitu dia kena level 3 komaan ya, udah mendekati 3 itu kemungkinan besar dia dikerek ke atas. Karena secara historisnya ya BCA nih selama berapa nih? Dari 2009 loh. 2009 sampai 2020 berarti selama 12 tahun, teman-teman ya. 12 tahun historisnya BCA itu PBV-nya tuh jarang menyentuh di bawah 3, teman-teman ya. Itu yang kalian harus pikirkan, oke?
Sekarang di 4,3 ya, sudah mau mendekati 4,5 ya, berarti so-so, PBV-nya biasa aja. Nah, kalau kayak begitu ya berarti BCA kemungkinan pada saat dia naik itu nanti, pada saat dia nanti stock split dia sudah di atas PBV-nya atau mendekati 5, ya mungkin aja bisa dikerek turun dulu gitu loh. Nah, jadi untuk BCA stock split, pandangan saya tentang stock split BCA ya seperti itu teman-teman ya. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa paham juga, oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke saham-saham yang sudah kalian request, teman-teman ya. Oke, yang pertama ada Behit, teman-teman ya. Dan di Behit ini kalau misalnya kalian lihat, dia kemarin itu sempat kena dia punya area supply-nya, teman-teman ya. Di sini ini ada area supply ya. Dan kemudian pas kena dia bikin rejection dan akhirnya dia kedorong ke bawah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat dia kedorong ke bawah ini dia mau berhenti sampai mana ya. Kalian bisa jagain si Behit ini di level ini, teman-teman. Ini area demand-nya ya, yang merupakan order block sebenarnya. Jadi buat kalian yang mau beli Behit, kalian bisa tunggu di level 86 sampai 93. Itu untuk Behit ya. Berikutnya ada Agro, teman-teman. Nah, untuk Agro ini sendiri dia kemarin sempat turun ya teman-teman ya, dan di hari Jumat kemarin dia di rebound ya sampai 2420 ya. Dan ini apakah ini menjadi titik baliknya ya, belum tentu teman-teman, karena di sini ada tahanan lagi ya yang perlu kalian perhatikan. Itu adalah di level ini ya. Jadi di level 2570 sampai 2720 itu level tahanan. Bisa jadi dia kena sini terus dia bergerak ke bawah lagi dan dia bikin sideways dulu di sini gitu loh. Tapi kalau misalnya sekarang, kalau misalnya kalian mau entry buy itu bisa. Kalian entry buy di sini, kemudian kalian stop lossnya di sini, dan untuk targetnya kalian bisa di high-nya dia ya, ini yang pertama. Kemudian yang keduanya itu kalian bisa kejar di di harmonic resistance-nya ya, kemudian di level 3400 teman-teman ya. Ini menjadi targetnya untuk si Agro berikutnya ya. Jadi di 3370 itu menjadi target Agro berikutnya. Kalau misalnya kalian mau beli ya di level tersebut. Oke, itu untuk Agro. Nextnya teman-teman ya. Nextnya itu ada Friend. Nah, untuk Friend ini sendiri juga sama ya, dia sempat kena high-nya 171, terus dari saat itu dia sampai sekarang pun hari Jumat kemarin itu dia di close di 139, dan dia udah mau kena structure high-nya yang menjadi supportnya di 137. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Friend ya di 137 ini masih oke ya. Masih oke, dan kalian bisa beli di 137 sini ya. Kemudian kalian stop loss agak jauh nih teman-teman ya, sampai bawah sini ya, di level 119. Itu untuk stop loss-nya. Dan untuk TP-nya kalian bisa di high-nya dia lagi 170 ya. Atau kalian bisa menggunakan harmonic resistance lagi di sini ya. Kalau misalnya kalian let's say ambilnya seperti ini, kalian bisa TP-nya di 190. Dengan catatan dia harus bikin swing di sini teman-teman ya. Kalau dia bikin swing langsung naik ke atas dan ini jadi swingnya, kalian bisa taruh target di 190, itu maksimalnya. Untuk Friend seperti itu teman-teman. Kemudian berikutnya ada Antam. Nah, untuk Antam sendiri ini dia masih bergerak di dalam fase sideways ya, konsolidasi seperti ini, dan dia kemarin sempat kena di supportnya di level 2210 ya. Kemudian dia bikin di dekat level support belum kena sih teman-teman ya. Terus di level tersebut dia bikin swing juga di sini, dan dia sekarang berada di area moving average-nya atau di tengah pivotnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya di pivot seperti ini dia kena reject lagi. Kalau misalnya dia bisa bertahan di atas pivotnya ini, dia kemungkinan bisa kejar di range atasnya lagi di level 2700, kurang lebih di level 2700-an. Itu untuk si Antam seperti itu. Jadi tetap targetnya tuh 2700 dulu, karena dia masih bergerak di dalam fase sideways. Intinya dia bisa bertahan dulu di atas level 2430-nya itu. Itu untuk Antam seperti itu. Nextnya ada Saratoga teman-teman. Nah, untuk Saratoga ini sendiri juga sama teman-temannya, dia sudah ada candle rejection seperti ini. Ini juga kemudian begitu muncul kemudian dihajar ke bawah, dan kalau misal kalian tarik dia punya trend line-nya seperti ini, dia sudah break ke bawah teman-temannya, dan ini bisa menjadi warning nih. Dia bisa lari dulu ke bawah, kalau dia mau turun dia bisa turun sampai ke level ini dulu di 1595. Dan maksimalnya di exponential moving average 90-nya teman-teman. Itu yang kalau misalnya kalian perhatikan. Tapi secara garis besar kenaikan ini masih sangat bullish ya, kalau misalnya kita perhatikan seperti ini. Dan kalau misalnya kalian tarik Fibonacci ya, dia turun sampai 1450 pun itu masih bullish ya. Jadi kalian bisa ambil di daerah-daerah tersebut ya, di antara 1450 sampai 1565 untuk Saratoga seperti itu. Nextnya ada MLPL.
Nah untuk MLPL juga sama, dia masih ke reduce lagi ke bawah dan dia punya area demand di sebelah sini juga sudah mau kena teman-teman ya, area demand di sini sudah mau kena. Jadi kita tinggal lihat aja apakah dia bisa bikin swing di sini ya. Kalau dia bisa bikin swing di sini, kemungkinan besar kalian bisa ambil di level ini ya. Saran saya di level 475-an ya. Kemudian stop lossnya cukup di bawah ini 425 dan targetnya bisa di swing high di sini ya, yaitu di 670. Risk rewardnya juga sudah bagus sekali 1/4 itu ya. Kalau misalnya kalian ambil di 475, sell-nya di 670, stop lossnya di level 45. Untuk MLPL seperti itu. Berikutnya ada WMMU. WMUU maksud saya. Nah untuk WMUU ini juga masih belum ada pergerakan yang bagus ya, dia masih bearish sekali, belum ada tanda-tanda untuk bullishnya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di WMUU ini, saran saya tunggu sampai ada satu momentum candle yang menunjukkan dia ada power bullishnya yang cukup besar ya. Untuk sekarang belum dulu karena dia masih bergerak di dalam trend bearish dan belum ada candle yang saya sebutkan tadi gitu ya. Yang terakhir teman-teman ada BBTN. Nah untuk BBTN sendiri ini masih bisa untuk up teman-teman ya, karena di sini ada pattern reversal yang saya bilang ya, V pattern seperti ini, dan kemudian kalau misalnya kita tarik neckline-nya kayak begini ya, ini kan ada inverted head and shoulder kecil ya kalau misalnya kalian perhatikan nih. Nah ini inverted head and shoulder, ini shoulder kiri, shoulder kanan, ini headnya gitu ya, terus kemudian dia sudah break ke atas, kita tinggal ukur aja headnya dari sini ke sini, kita ukur ya, kemudian kita copy paste aja seperti ini ya. Nah ini harusnya targetnya di 545 tuh harusnya bisa ya, 530-an lah. 530-an harusnya bisa kena. Jadi kalau misalnya untuk BBTN ini sebenarnya bagus sih kalau misalnya kalian mau beli, boleh ya, karena ini cukup oke. Kalau kalian beli di sini ya di 1370, stop lossnya cukup di bawah shouldernya dia aja di level 1250 dan targetnya kalian bisa taruh di 1530. Risk reward rasionya 1/1,5 kurang lebih ya. Jadi ini masih mepet sih sebenarnya sama RR yang sehat, cuman ya it's okay, itu keputusan di kalian mau seperti apa. Nah itu adalah saham-saham yang kalian request teman-teman ya. Jadi tadi gue udah bahas semuanya juga ya. Semoga sekali lagi video ini bisa bermanfaat ya, terutama buat teman-teman yang dari kemarin nanya tentang Bukalapak dan juga nanya tentang stock split BCA. Oke. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, dan sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Selain itu tadi gue juga udah bahas saham yang kalian request, dan juga gue juga bahas tentang saham Buka dan juga stock split BCA. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa dijadikan manfaat untuk kalian ya, dan kalian bisa belajar juga dari video ini. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook dan juga Instagram dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati, itu adalah penipuan. Ya, gue nggak pernah punya jasa investasi titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka minta transfer, jangan ditransfer karena mereka itu adalah penipu teman-teman ya. Dan akun Instagram gue hanya ada satu, yaitu yang bisa kalian lihat di description di bawah, atau yang tadi kalian lihat di bumper-bumper yang ada di video. Jadi kalian bisa follow akun Instagram itu saja, dan di luar itu bukan akun Instagram gue. Harap hati-hati karena sekarang itu penipuan semakin banyak teman-teman. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan tentang forex, saham dan juga cryptocurrency, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.